teman Pak Ochan. Dan pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dengan biasanya. Hari ini kita akan membahas tentang hidroponik. Kita akan temui sahabat saya yang luar biasa, Henny G. Azam. Apa kabar, Hen? Apa kabar, Pak Ochan? Ya, ini mau tanya nih. Ini mulai bisnis ini sejak tahun kapan nih? Well, bisnis hidroponik ini dapat ilhamnya saat pandemi, Mei 2020. Oke, artinya pada waktu corona itu? Iya. Kenapa Anda memilih hidroponik? Banyak sekali yang tanya ya, jadi itu memang lagi ngedropnya bisnis saya luar biasa dari, ya bisa dibilang 90%, 95% hilang. Itu apa? Itu seluruh Indonesia itu kira-kira? Iya, kira-kira. Jadi kan ya saya tahu saya nggak sendirian, tapi anak-anak keluarga juga butuh support pastinya. Putar otak, kreativitas, tetap happy, melakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan sebelumnya, yaitu berhidroponik ini. Tuh. Ide dasarnya dari mana? Dasarnya dari mana ya? Mau jawaban yang apa ya ini ya? Bebas. Aslinya tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba suatu pagi saya bangun tidur itu kok kepingin melihat sesuatu yang hijau-hijau, pingin nanam, padahal itu sama sekali bukan background saya. Ya, background saya HR. Jadi saya cari data, saya mulai ngecek orang-orang yang sudah mulai bercocok tanam. Saya nggak tahu bedanya hidroponik sama organik apa. Akhirnya saya memutuskan untuk berhidroponik dengan yang ada. Wow. Oke, tantangan terbesar pada waktu Anda ngalami ini? Tantangan terbesar adalah karena kita bermainnya itu bersama alam ya. Nah, tantangan terbesarnya di situ karena udah melalui beberapa bulan ini musim pancaroba, ganti musim, itu pasti mereka reaksinya beda-beda nih. Jadi sering banget gagal panen di awal, tapi kita nggak pernah menyerah ya. Jadi kita namanya belajar untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tetap harus ada trial dan error gitu. Oke, banyak trialnya apa banyak errornya? So far sudah Sama-sama. sudah melihat hasilnya yang lebih positif lah. Bersyukur. Wow. Luar biasa sekali ya. Ini melakukan bisnis ini untuk menyelamatkan banyak orang. Wow. Ya. Oke, lanjut Den. Ini dari posisi di sini itu. Apakah semua orang bisa melakukan investasi atau membuat mainan seperti begini? Kalau dianggap mainan, semua orang pasti suka mainan, pasti bisa. Ya. Pasti bisanya. Yang penting ada kemauan, terus dari segi apa ya, sumber dayanya nggak terlalu macam-macam kok, Pak Ochan. Tinggal kebutuhannya apa sih? Kalau ada lahan ya, kalau mau skala mainan di rumah pasti bisa. Kalau mau skala kebun yang bisa untuk ada return of investment-nya, ya pasti butuh lahan. Nah, saya di sini menggunakan yang sudah ada, jadi nggak nyewa, nggak cari, karena waktu kepepet ya gimana, itu jurus kepepet.com ya kan? Iya. Oke, di bawah. Iya, jadi ini adalah lantai atas dari bangunan yang sudah ada. Ini saya gunakan daripada mangkrak ya. Oke. Ya. Ini adalah di lantai 4. Dilakukan di sini. Nah, Anda bisa lihat itu. Ya. Artinya dari kondisi apapun ini Anda bisa lakukan ini. Ada berapa macam sih hidroponik itu? Berapa macam apa tanamannya atau Tanamannya? sistem tanamannya? Waduh, variasinya sama seperti kalau kita bercocok tanam di sawah beneran atau di lahan pakai tanah ya. Oke. Jadi never ending. Branding. Tergantung kita. Pertanyaan sederhananya, apakah semua orang bisa melakukan ini? Pasti bisa, kalau ada kemauan semua pasti bisa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Yang dibutuhkan untuk bikin hidroponik itu apa? Simple banget. Ya. Untuk amannya supaya kita bisa mengontrol environment atau lingkungannya ini biar sesedikit mungkin hama yang masuk, kita butuh greenhouse. Greenhouse. Ini ya, seperti kita lihat di sini, ini ada tercover dengan insect net. Ya, insect net. Jaring ini supaya yang dari luar hama itu nunggu aja, mereka nggak bisa masuk, walaupun tetap ada tapi sangat minim. Itu yang kedua, pasti butuh instalasi, jadi kita pasti butuh talang-talang untuk tempat tanaman-tanaman kita tumbuh nanti dan ngalirnya air. Oke. Lalu setelah jadi, butuh waktu berapa lama untuk jadikan ini? Untuk setting up dari awal sampai jadi hampir sebulan. Nggak sampai sebulan aja. ya, hampir itu untuk sebulan. infrastrukturnya ya? Untuk infrastrukturnya aja, instalasi dan greenhouse. Oke. Untuk yang lain, untuk menjualnya? Well, setiap benih itu punya masa tumbuhnya sendiri-sendiri. Jadi dari semai sampai dia siap panen itu beda-beda. Range-nya dari 30 sampai 45 hari lah. Dari semai pertama sampai siap panen.
tergantung jenisnya. Tergantung jenisnya. Iya. Ada berapa macam hidroponik yang ada? Bermacam-macam tergantung imajinasi. Karena saya orangnya Kok bisa? gampang bosenan. Iya. Jadi hampir tiap 2 minggu sekali saya pasti beli benih baru. Oke. Itu benar-benar kesenangan tersendiri. Itu. Iya. Sesuatu yang belum pernah saya coba, belum pernah saya tanam, saya beli, gagal pun nggak masalah. Yang penting jadi kita tahu gitu. Oke. Apa yang Anda cari dalam hidroponik ini? Yang dicari yang pasti adalah perubahan lifestyle yang nggak Ya. cuma dari diri saya sendiri pribadi dan keluarga, tapi juga mengundang teman-teman di luar sana yang nggak harus ngekat jadi vegan atau vegetarian, bukan seperti itu. Walaupun itu juga salah satu opsi yang baik ya. Lebih ke arah kesadaran diri lah, mindfulness, mindful eating. Gimana kita bisa mengkorporatkan ini sayur-sayuran ini untuk menjadi bagian dari pola makan kita sehari-hari. Tuh. Wow, thank you atas inspirasinya. And here we go and check it out. Bye-bye.